Diputar-putar di hari Senin atau Selasa waktu itu, lalu terkait sosok dia siapa, dan pernah beberapa kali saya juga bikin statement di Depoknet siapa beliau. Saya sebagai praktisi hukum hanya ingin menyampaikan bahwa selama saya sekolah dapat fakultas hukum, saya juga belajar ilmu pers. Jadi harus ada pembanding terkait masalah damkar hari ini. Jadi saya nggak ikut karena hukumnya tindak pidana yang diduga tindak pidana korupsi yang lagi ada saat ini. Tapi saya hanya ingin menyampaikan siapa sosok Sandi yang sebenarnya gitu. Nah, jadi dari itu kami dari Erik Siotang Insasiotet, kantor pengacara kami, menyampaikan bahwa Sandi ini bukan seperti yang disampaikan teman-teman atau ada yang dirilis. Saya sudah sampaikan rilis itu tidak seperti yang disampaikan kalau dia itu orang yang lugu, polos, dan tidak tahu apa-apa terkait masalah ini. Jadi saya merasa ini harus ada diluruskan terkait siapa dia, gitu loh. Nah, saya punya bukti, saya menyampaikan bukti. Saya bukan berbicara berdasarkan masalah alur cerita, tapi saya mempunyai bukti karena saya sebagai praktisi hukum harus mempunyai bukti untuk menyampaikan kepada media siapa Sandi sebenarnya. Pertama, saya menyampaikan apa yang saya sampaikan kemarin terkait Sandi sebagai pengusaha jelas di dalam akte pendirian CV ini. CV ini jelas. CV Samboles. Dia sebagai, boleh kita baca di sini, Sandi ini sebagai komisaris di sini. Sandi ini sebagai komisaris. Sandi Butar-Butar ini sebagai komisaris. Jadi kalau dibilang sama senior saya, senior saya, pengacara Sandi, kalau dia bukan pengusaha, ini pengusaha. Kita bicara akte pendirian. Kalau siapapun yang menjalani usaha itu atau menjalani proyek itu urusan masing-masing. Tapi kalau kita bicara akte pendirian, jelas dia sebagai komisaris. Nah, saya juga menyampaikan, kenapa saya bilang Sandi ini jangan terlihat sebagai orang yang polos. Jadi, menurut saya, Sandi juga harus meng-clearkan kalau dia sempat menjadi, walaupun saya praktisi hukum, PL itu di bawah 200. Ini jelas 500. Jadi 500 juta. Jadi menurut saya, hemat saya, jangan kita bicara tidak baik data. Saya sebagai praktisi hukum, sama teman-teman juga LSM, wartawan, harus mengurat data sebelum kita menyampaikan apapun. Jadi, saya menerangkan dan kita bikin hari ini konferensi pers ini supaya ada pembanding. Biar masyarakat juga melihat siapa nih sosoknya Sandi. Nah, terkait masalah Sandi ini, sebentar, kenapa sih ya kan orang sudah bawa senjata tajam kok nggak diproses gitu loh. Sedangkan saya jujur, saya sebelum ngangkat statement kemarin di Depok terkait itu semua, saya sudah mendalami dulu dan saya cari datanya dulu, makanya saya berani ngangkat statement hari ini. Dan saya ingin meluruskan aja bang terkait apa yang diduga oleh Sandi yang disampaikan oleh pengacaranya Sandi, itu aja. Kalau untuk masalah proses hukumnya tetap berjalan karena kita kan punya negara ini negara hukum. Biarkan ini proses ini berjalan, yang didugakan korupsi ini tetap berjalan. Saya tidak mau ke sana, tapi saya ingin Kota Depok, warga Kota Depok diberikan pembandingan siapa sosok Sandi ini sebenarnya. Jangan terlihat Sandi ini sebagai superhero yang tidak tahu apa-apa, yang lugu, yang diintimidasi, yang dibilang katanya sudah dikasih surat peringatan, dan dibilang kata dia rekaman pengancaman. Buka, sama seperti saya, buka. Biar publik Kota Depok ini tahu gitu loh. Kalau dia diintimidasi, mana coba? Kalau saya bicara waktu di Depoknet ada arogan, ya saya sampaikan. Saya sampaikan hari ini, dia arogan seperti apa. Dia datang dengan membawa senjata tajam, berarti kan ada niat. Nggak mungkin kita tiba-tiba datang ke kantor bawa senjata tajam, itu nggak mungkin. Gitu loh teman-teman. Bang, dari Sandi sendiri udah ada klarifikasi nih bang
ya, bahwa dia membenarkan pria dalam video itu ya memang dia. Namun benda yang dibawa itu bukan senjata tajam, cuma patahan kayu. Nah, karena saya praktisi hukum harus bicara dengan data, data dan videonya mungkin saya punya video itu karena saya juga menelusuri ke dalam siapa Sandi ini sebenarnya, makanya bisa saya angkat statement. Itu yang biasa saya sampaikan teman-teman semua media. Untuk Kemendagri bang, apa ikut menanganinya sudah sampai sejauh mana gitu? Kalau itu saya belum tahu bang. Saya kalau untuk Mendagri mungkin tuh bicara kedinasan ya. Siap. Kalau saya hanya bicara siapa tabirnya Sandi sebenarnya. Itu aja bang yang bisa sampaikan. Oke. Terima kasih buat teman-teman. Nama dari mana, Pak? Nama saya Erik Yansen Sihotang, SH. Yansen Sihotang, SH. Saya berkantor di Erik Associated di Margonda Raya, nomor 450. Kantor saya besar di Depok. Saya pengen punya orang Depok ini, warga Depok ini harus dikasih pembanding. Tidak boleh hanya melihat dari satu sisinya permasalahan ini, tapi harus dikasih lihat juga. Begitu bang. Oke, makasih. Makasih. Jadi kehadiran abang ini sebagai praktisi hukum yang ingin meluruskan aja Ya. pembukaan yang udah Ya, selesai, Bang. yang sudah ada video berapa yang waktu Enggak. kemarin dia bersama Enggak dengan. ada dari pihak mana? Oh enggak, Jadi saya enggak ada. kemudian warga Depok. Ya, saya bentuk saya sebagai warga Depok, saya praktisi hukum. Ya saya dukung kalau memang ada tindakan korupsi, didorong oleh penegak hukum. Saya dorong itu. Tapi tolong masyarakat juga harus diberi pencerdasan juga terkait masalah itu. Bang, tadi kan ada kritik, ada pesan juga nih untuk sandinya ya dari abang. Kalau untuk pihak dari DPKP-nya sendiri ada nggak? Oke, kalau buat pihak dari damkarnya, menurut saya ya, saya cuma menyampaikan kalau memang tidak ada dugaan korupsi, tindakan dugaan korupsi, silakan disampaikan. Tapi kalau memang apa yang menjadi aduan Sandi ini bohong atau hoax, Iya. laporkan. Iya. Jangan takut. Karena negara kita negara hukum. Kita bicara by data. Jangan kita bicara soal masalah kepentingan, tapi bicara by data. Apa yang disampaikan, kalau memang itu berdasarkan faktanya Sandi hoax, laporkan ke polisi. Siap, Bang. Biar penegak hukum yang bergerak. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman.